Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim penguji Bapak Dr. Sandi Kosasi, Bapak Gat, Ibu Idewa Ayu Eka, serta dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dimas Effendi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kacang Panjang menggunakan ada latar belakang yang dimana kacang panjang merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Namun dalam praktiknya hasil panen sering mengalami penurunan akibat serangan penyakit. Permasalahan yang sering terjadi adalah keterbatasan petani dan penyuluh dalam mendiagnosis penyakit secara dini karena kurangnya akses ke pakar pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan berupa sistem pakar yang mampu membantu proses diagnosis penyakit tanaman kacang panjang. Jadi di slide ketiga ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana merancang sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit kacang panjang. Kedua, bagaimana menerapkan metode forward chaining dalam proses inferensi. Ketiga, bagaimana mengintegrasikan relative faktor untuk menentukan tingkat keyakinan hasil diagnosis. Dan keempat, bagaimana sistem ini dapat membantu instansi pertanian dalam proses penyuluhan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit kacang panjang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode forward chaining sebagai inferensi dan relative faktor untuk menentukan tingkat keyakinan diagnosis. Sistem ini diharapkan dapat membantu instansi pertanian dalam kegiatan penyuluhan kepada petani. Terus ada batasan dan ruang lingkup. Agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tanaman kacang panjang dengan 5 jenis penyakit, yaitu antraknosa, karat daun, layu fusarium, bercak daun, dan busuk akar. Serta metode yang digunakan hanya forward chaining dan relative faktor. Serta sistem yang dikembangkan berupa prototipe berbasis web. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari 3 aspek, yaitu teoritis, kontribusi pengembangan sistem pakar di bidang pertanian, serta praktis, membantu penyuluh melakukan diagnosis lebih cepat. Dan yang ketiga, petani memperoleh rekomendasi penanganan yang lebih akurat. Lalu ada landasan teori. Di sini ada sistem pakar, merupakan sistem berbasis komputer yang meniru cara berpikir seorang pakar dengan menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi. Lalu ada komponen utama sistem pakar meliputi basis pengetahuan, inference engine, dan antarmuka pengguna. Serta ada forward chaining dan relative faktor sebagai dasar penalaran. Lalu di sini ada forward chaining. Forward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta atau gejala yang diketahui. Sistem akan mencocokkan gejala tersebut dengan aturan if-then yang ada dalam basis pengetahuan. Jika kondisi terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan kesimpulan berupa jenis penyakit. Metode ini sangat sesuai untuk sistem diagnosis berbasis gejala. Lalu ada relative faktor. Relative faktor digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam proses diagnosis serta gejala dan penyakit yang memiliki nilai keyakinan tertentu yang diperoleh dari si pakar. Hasil diagnosis tidak hanya berupa jenis penyakit, tetapi juga disertai nilai presentasi keyakinan sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat kepastian hasil diagnosis. Di sana juga teknologi pendukung. Teknologi yang saya dukung, teknologi pendukung yang saya pakai yaitu berbasis web dengan menggunakan Node.js dan Express.js sebagai backend-nya. Serta saya menggunakan database, yaitu menggunakan database MySQL untuk menyimpan data penyakit dan gejala aturan, serta menggunakan antarmukanya yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk gambaran instansinya yaitu objek ini
Objek penelitian ini adalah instansi pertanian seperti Balai Penyuluhan Pertanian atau Dinas Pertanian. Instansi ini berperan penting dalam memberikan penyuluhan dan pengendalian penyakit tanaman. Namun keterbatasan jumlah penyuluh dan luas wilayah menjadi kendala dalam pelayanan optimal. Jadi untuk sistem berjalannya itu sistem berjalan saat ini masih mengandalkan pengalaman dan pengetahuan dari penyuluh. Proses diagnosa dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis, terutama jika gejala penyakit memiliki kemiripan. Adanya usulan sistem untuk mengatasi permasalahan tersebut diusulkan sistem pakar berbasis web. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan dari pakar dan mampu melakukan diagnosis secara otomatis. Dengan demikian, proses diagnosis menjadi lebih cepat, konsisten, dan terukur. Untuk metodologi penelitian, saya menggunakan Design Science Research atau DSR. Dengan tahapan DSR meliputi identifikasi masalah, perancangan solusi, pengembangan sistem, demonstrasi, dan evaluasi. Tujuan utama metode ini adalah menghasilkan artefak, merupakan artefak sistem pakar yang dapat digunakan secara nyata. Untuk metode pengembangannya, saya menggunakan Extreme Programming. Metode ini menekankan pengembangan secara iteratif dan berkelanjutan dengan umpan balik dari pengguna. Dengan metode ini, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara lebih fleksibel. Cara kerja dari sistem ini dimulai dari pengguna memilih gejala yang dialami tanaman, kemudian sistem melakukan inferensi menggunakan forward chaining. Setelah itu, quality factor menghitung tingkat keyakinan setiap kemungkinan penyakit. Output sistem berupa jenis penyakit beserta nilai kepastian. Untuk pengujian sistem ini, saya menggunakan black box dan white box untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang dirancang. Selain itu, dilakukan validasi hasil diagnosa untuk memastikan logika inferensi bekerja dengan benar. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar yang dikembangkan mampu membantu diagnosis penyakit kacang panjang. Penerapan forward chaining dan quality factor menghasilkan diagnosis yang disertai tingkat keyakinan. Sistem ini dapat mendukung kegiatan penyuluhan pertanian secara lebih efektif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.